Kalau kita hari ini menunggu kematian, menunggu kehidupan selanjutnya, berarti akhirat itu lebih penting daripada dunia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diizinkan untuk melanjutkan upaya kita menambah amal kebaikan sebagai bekal kita menuju akhirat atau sebelum mengakhiri masa hidup kita di dunia ini, atau kalau bahasa sederhananya sambil menantikan kematian kita berbuat baik dan beristighfar, mentaubati dosa dan maksiat. Itu yang perlu kita sadari, bahwa kita adalah nunggu mati, menunggu kematian. Karena bahasa Al-Qur'annya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadahumullah minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Jadi ada yang sudah melaksanakan, menyelesaikan tugasnya, ada yang masih yantazir, masih nunggu, masih menanti. Termasuk kita ini yang menanti-nanti apa matinya. Yang namanya sifat menanti perlu kita sadari, Bapak Ibu. Yang menanti dan yang dinanti biasanya lebih penting yang dinanti. Kalau kita mau berkunjung ke ruangan Pak Bupati, nanti ajudan nyuruh tunggu Pak di ruang tunggu. Itu berarti yang ditunggu lebih penting dari yang menunggu. Mahasiswa mau ketemu rektor disuruh tunggu sebentar, masih ada tamu. Itu berarti yang ditunggu lebih penting dari yang menunggu. Kalau kita hari ini menunggu kematian, menunggu kehidupan selanjutnya, berarti akhirat itu lebih penting daripada dunia ini. Karena dia yang ditunggu. Artinya kalau dia lebih penting, maka dia harus kita lebih pentingkan. Akan tetapi yang terjadi hari ini, kita atau kebanyakan manusia, mudah-mudahan kita tidak termasuk, lebih mementingkan dunia. Padahal bukan itu yang ditunggu, itu yang mau dilepas. Yang kita tunggu-tunggu kematian. Maka Allah sudah jelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih penting, dan kematian itu pintu menuju yang penting. Maka setiap hari pentingkan saja dunia. Ada urusan penting, azan berkumandang, itu nggak penting, ini yang penting. Ada kawan, tolonglah, ini penting, tapi Allah memanggil, pentingkan Allah. Dan pasti akan terjadi kalau kita mengejar akhirat, nanti dunia ngejar kita. Kita kan sekarang ini nggak beranilah bilang orang, kita lah. Kita kan ditinggalkan dunia. Karena kita tidak termasuk orang yang mendapatkan dunia yang melimpah. Berarti kita kan ditinggalkan dunia. Apa sebabnya itu? Karena kita kejar dia. Dunia itu sifatnya begitu, kalau dikejar dia lari, tapi kalau ditinggalkan dia datang. Tapi jangan ditinggalkan saja, tidak mengejar akhirat, harus sejalan. Tinggalkan dunia, kejar akhirat, baru dunianya mengejar. Tapi kok tinggalkan dunia, akhirat nggak dikejar, ya nggak mungkin. Harus sejalan itu. Tapi kalau kita kejar dunia, apalagi meninggalkan akhirat, dunia itu lari, nggak akan terkejar itu. Itu sifat dunia. Tapi kalau kita tinggalkan dia, kita kejar akhirat, dia yang akan mengejar. Banyak orang yang dikejar dunia. Kenapa? Karena dia sudah mengejar akhirat. Ingat ya, jangan pula salah dipotong dia. Kata Ustaz, itu tak penting dunia, tinggalkan saja, nanti dikejarnya kita. Enggak, harus kita kejar akhiratnya. Seperti yang tadi itu, selaris-laris apapun jualan kita, azan berkumandang, tinggalkan. Itu yang nanti orang yang dikejar dunia pada akhirnya. Itu yang nanti bisnisnya akan terus berkembang, karirnya akan tambah baik. Tapi kalau ditinggalkan dunia dalam artian tak usah berdagang, tapi sholat berjamaah pun tidak, nah itu nggak mungkin, tambah melarat itu.
salah, jangan dipotong dia ya. Itu sifat menunggu, kita ini menunggu ini ya. Dan ini yang diinformasikan surah An-Naba itu. Apa kata Allah kemarin, kita sudah di akhir-akhir, di ujung tentang kehebatan, kemahaagungan Allah sebagai bukti bahwa ia akan mampu merealisasikan janjinya dengan fakta yang sudah ia tunjukkan. Di antaranya kemari, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Itu 3 ayat terakhir atau tanda kebesaran Allah yang terakhir sebelum Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisah, hari berbangkit, hari akhirat, hari di mana manusia dipilah. Kok sekarang nyatu lah ya, kita nyatu, makom di sini masih sama, tapi di akhirat akan ada pemisahan, paslun. Nah, kalau bahasa Arab kelas itu kan paslun, dipisah-pisah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan strata ya. Di akhirat juga pada akhirnya nanti manusia dipisah, datangnya pun afwaja, berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompok kebiasaan semasa hidup di dunia. Yang insya Allah yang mengaji begini nanti datang ke surga berkelompok, yang maksiat-maksiat, yang diskotik, yang melompat-lompat, minum-minum tua, sabu-sabu, nanti satu kelompok. Ke neraka itu ya, bentuknya pun macam-macam gitu, afwaja. Jadi manusia didatangkan berkelompok, faujun, bukan fauzun, faujun, afwaja. Itu kemarin yang sudah kita baca. Allah menguatkan argumentasi bahwa ia akan mampu untuk menghidupkan kita kembali sebagaimana Allah buatkan contoh kehebatannya di muka bumi ini. Kemarin terakhir kita baca wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Biasa kalau kita buka Quran terjemah, kami menurunkan air dari awan gitu ya. Anzalna, kami turunkan, minal mu'sirat, dari awan, ma'an, air, sajjaja yang lebat, hujan lebat, air yang melimpah, air yang cukup, air yang banyak. Tapi sebenarnya makna mu'sirat itu sebagaimana juga sudah kita sampaikan, bukan murni awan. Kalau awan itu kan sihab, sahabun, kan banyak dalam Al-Quran, sahabun, sihabun. Tapi kalau mu'sir itu kemarin kan sudah kita sampaikan, sesuatu yang sudah memungkinkan untuk reproduksi atau injak, itu makna mu'sir. Kalau perempuan mu'sir itu umur belasan tahun, memungkinkan untuk produksi. Mulai mohon maaf datang bulan. Kalau ini melakukan hubungan badan, memungkinkan untuk hamil, itu namanya mu'sir. Kalau tumbuh-tumbuhan, memungkinkan untuk berbuah. Kira-kira kalau kelapa ditanam, mu'sirnya 4-5 tahun gitu, kecuali yang bibit-bibit unggul ya. Unggul ada sekarang sudah yang tidak alami. Allah bicara alami, tidak melakukan okulasi, entah apa-apa namanya di dalam dunia pertanian, tapi yang alami. Artinya Allah menurunkan hujan dari awan, yang awannya memungkinkan menurunkan hujan, karena tidak semua awan bisa menurunkan hujan. Yang memungkinkan menurunkan, karena di semua tempat, di semua negara ada awan Pak. Tapi 5,5 tahun kami di Mesir nggak pernah hujan. Kenapa? Awannya tidak muksir, tidak memungkinkan memproduksi air karena ketebalannya tidak mencukupi untuk menurunkan hujan. Apa yang disebut dengan kondensasinya tidak mencukupi, tingkat kepadatannya itu tidak mencukupi persyaratan untuk menurunkan hujan atau hujan es atau salju.
Tapi di tempat kita kondensasinya itu hasil dari evaporasinya itu, penguapan itu terjadi kondensasi di atmosfer, ketebalan itu memungkinkan muksir untuk menurunkan hujan. Di tempat kita hujan, itu pun hujannya bervariasi, ada yang gerimis, ada yang lebat sekali, ada juga mendung tapi tak jadi hujan. Kenapa udah mendung tak jadi hujan? Tingkat kepadatannya tidak muksir. Awan dia udah gelap pun, sudah tebal pun, sampai cahaya matahari tidak bisa lagi menembus awan itu karena sudah terlalu padat, sehingga kita di bawah tidak mendapat cahaya atau disebut dengan mendung. Tapi kalau nggak jadi hujan, udah mendung tadi, nggak muksir, nggak memungkinkan untuk reproduksi air gitu. Sehingga tidak terjadi hujan, walaupun terjadi kondensasi, tapi tingkat kondensasi atau kepadatannya itu tidak mencukupi. Tapi kalau mencukupi, pasti turun hujan. Dan tingkat kepadatan itu juga yang sudah muksir itu masih bervariasi sesuai dengan suhu udara yang dingin. Ya, seperti kita di malam hari suhu udara dingin, di dedaunan kan banyak embun, Pak, banyak embun yang menetes. Tapi embun itu tergantung juga dinginnya malam, tambah dingin pasti embun tambah banyak. Tapi kalau malam tidak terlalu dingin, embunnya tidak terlalu banyak. Begitu juga di atmosfer, kalau suhunya dingin itu tidak lagi hujan, sudah hujan es karena sudah membeku. Air tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang, Pak. Air itu stagnan, mulai diciptakan Allah sampai kiamat itu juga. Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik.